Teman-teman, perkenalkan nama saya Markus Lapuiti. Saya dari SMA Swasta Ilebura kelas 11 MIA. Sekarang saya mau menjelaskan tentang sistem ekresi pada tubuh manusia. Yang pertama, apa sih pengertian dari sistem ekresi dari tubuh manusia tersebut? Ekresi sendiri berarti proses pengeluaran substansi kimiawi, misalnya enzim dan hormon oleh sel atau kelenjar yang memiliki kegunaan tertentu. Jadi, pengertian dari sistem ekresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme atau metabolit yang sudah tidak berguna atau berbahaya jika disimpan dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama. Sistem ekresi pada manusia. Sistem ekresi pada manusia meliputi ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Fungsi ekresi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan kadar zat produksi metabolisme. Yang kedua, melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh atau homeostasis. Yang terakhir, membantu mempertahankan suhu tubuh. Alat sistem ekresi pada manusia yang pertama yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ utama yang memproduksi urin. Ginjal berjumlah sepasang, terletak di belakang perut, sebelah kanan dan kiri dari tulang belakang. Yang pertama kita lihat fungsi ginjal. Ginjal memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran zat sisa organik, misalnya urea, asam urat, kreatinin, amonia, serta produk penguraian hemoglobin dan hormon. Yang kedua, pengeluaran zat racun, contohnya obat-obatan, zat kimia asing, zat adiktif makanan pada makanan, dan polutan. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan konsentrasi ion-ion penting di dalam tubuh, yaitu natrium, kalium, kalsium, magnesium, sulfat, dan fosfor. Yang keempat, pengaturan keseimbangan asam basa melalui ekresi ion hidrogen atau H+, biokarbonat HCO-3 dan amonium NH+4. Yang terakhir, penjaga tekanan darah melalui pengaturan pengeluaran garam dan air serta menghasilkan enzim renin pemicu pembentukan hormon angiotensin. Yang kedua, struktur ginjal. Teman-teman, ginjal dilindungi oleh lapisan jaringan ikat yaitu fascia renal atau pembungkus terluar, lemak perirenal, dan lemak pararenal atau bantalan ginjal, serta kapsul fibrosa yaitu membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal. Ginjal memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, lobus ginjal. Lobus ginjal merupakan bagian yang menyusun ginjal. Setiap lobus terdiri atas satu piramida ginjal, kolumna yang saling berdekatan, dan jaringan korteks yang melapisinya. Setelah lobus ginjal ada pula hilus atau hilum. Hilus atau hilum merupakan cekungan pada sisi medial yang membentuk bukaan pada ginjal sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan keluarnya ureter. Setelah hilus ada sinus ginjal. Sinus ginjal merupakan rongga yang berisi lemak untuk membuka pada hilus. Yang terakhir, parenkim ginjal. Parenkim ginjal sendiri merupakan jaringan yang menyelubungi struktur sinus ginjal. Jaringan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu korteks bagian luar dan medula bagian dalam. Teman-teman, setelah parenkim ginjal, adapun pelvis ginjal atau pelvis renalis. Pelvis renalis sendiri merupakan rongga perluasan ujung proksimal atau bagian atas ureter. Ujung ini bercabang menjadi 2 atau 3 kaliks major. Setiap kaliks major dan minor memiliki fungsinya masing-masing. Yang berikut proses pembentukan urin. Pembentukan urin di dalam ginjal meliputi 3 proses, yaitu filtrasi glomerulus,
reabsorpsi tubulus, dan augmentasi sekresi tubulus. Yang pertama teman-teman, filtrasi glomerulus. Tahap pertama pembentukan urin pada manusia adalah filtrasi glomerulus. Filtrasi ini sendiri adalah proses penyaringan plasma bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Melalui filtrasi ini, setiap hari terbentuk rata-rata 180 liter filtrat glomerulus. Satu mekanisme kerja filtrasi glomerulus. Ketika darah mengalir melalui glomerulus, cairan yang difiltrasi harus melewati membran glomerulus sendiri, yang mampu menahan sel darah dan protein plasma. Tetapi, air dan zat yang terlarut ke dalam molekulnya berukuran kecil akan melewati membran glomerulus. Teman-teman, membran glomerulus tersusun dari 3 lapisan, yaitu dinding kapiler glomerulus, membran basal, serta lapisan dalam kapsul Bowman. Yang pertama, dinding kapiler glomerulus terdiri atas satu lapis sel endotelium pipi yang memiliki banyak pori besar. Yang kedua, membran basal. Membran basal merupakan lapisan gelatinosa aseluler atau tidak mengandung sel yang terbentuk dari kolagen dan glikoprotein. Yang ketiga, lapisan dalam kapsul Bowman tersusun dari podosit yang mengelilingi glomerulus. Podosit adalah sel terbentuk seperti gurita yang memiliki banyak tonjolan kaki atau fotprokis. Di antara fotprokis yang berdampingan terdapat celah filtrasi yang sempit sebagai jalur tempat cairan meninggalkan kapiler. Alat ekresi manusia yang kedua, hati atau hepar. Hati sendiri merupakan kelenjar terbesar yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di atas lambung dan di bawah diafragma. Hati berfungsi sebagai alat ekresi karena membantu fungsi ginjal dengan memecah beberapa senyawa yang bersifat racun atau detoksifikasi dan menghasilkan amonia, urea, serta asam urat yang akan diekresikan ke dalam urin. Yang pertama, fungsi hati. Sebagai kelenjar, hati berfungsi untuk menghasilkan hal-hal berikut. Empedu. Empedu berupa cairan berwarna hijau, terasa pahit, berjumlah sekitar 0,5 liter setiap hari. Fungsi hati lainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan glikogen, lemak, zat besi, zat tembaga, serta vitamin A, D, dan B12. Mengaktifkan vitamin D yang dilakukan bersama-sama dengan ginjal, fagosit bakteri yang dilakukan oleh makrofag sel Kupfer, degradasi hormon insulin dan beberapa hormon lainnya, serta degradasi amonia menjadi urea. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru selain sebagai organ pernapasan juga merupakan organ ekskresi karena mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O yang berbentuk uap air. CO2 dan H2O tersebut dihasilkan pada proses katabolisme respirasi intraseluler yang terjadi secara aerob, yaitu memerlukan O2 atau memerlukan oksigen di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Pada respirasi intraseluler digunakan senyawa kompleks berupa karbohidrat, protein, atau lemak. Yang berikutnya, kulit. Kulit merupakan organ terbesar yang menutupi area tubuh seluas sekitar 1,67 meter kuadrat dan berat sekitar 4,5 kg pada laki-laki dengan berat badan 75 kg. Teman-teman, yang berikut yaitu fungsi kulit. Fungsi kulit yaitu beberapa fungsi, itu sebagai ekresi, perlindungan, pengaturan suhu badan, metabolisme, dan komunikasi. Yang berikut, kontrol pengeluaran keringat pada kulit. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus di otak. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang berfungsi sebagai vasodilator
yang mempengaruhi pelebaran pembuluh darah dan kelenjar keringat. Jika darah yang melalui hipotalamus melebihi batas normal atau batas panas, rangsangan suhu panas tersebut diteruskan oleh saraf simpatis ke kulit. Pembuluh darah berdilatasi atau melebar, aliran darah ke permukaan kulit meningkat sehingga terjadi konduksi panas di bagian permukaan dan membuang panas.